Kecamatan Jati-7, kecamatan paling utara di Kabupaten Majalengka, Brazil, ya, yang lokasinya Desa Biawak ini sangat strategis karena hanya 4 km dari bandara, aksesnya juga berada di akses jalan utama. Atas segala kekurangan penerimaan kami dalam rangka menerima tim evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Majalengka. Yang berikutnya saya sampaikan izin melaporkan bahwa kegiatan evaluasi perkembangan desa tingkat Kecamatan Jati-7 berawal dari keluarnya surat Kepala Dinas DPRD tentang evaluasi perkembangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015, bahwa hal yang paling pertama adalah desa menilai sendiri. Dari hasil rekapitulasi yang telah kami sampaikan dan telah kami terima, serta telah didapat berdasarkan ketetapan keputusan Camat Jati-7 bahwa hasil desa menilai sendiri, poin dari 3 indikator, yaitu bidang pemerintahan, bidang kewilayahan pembangunan, bidang kemasyarakatan dan PKK, adalah jatuh ranking pertamanya kepada Desa Biawak ini. Atas dasar hal tersebut, pada kesempatan ini alhamdulillah kami sampaikan bahwa hasil yang didapat dan telah diberikan kepada Dinas DPRD Kabupaten Majalengka selaku leading sektor tingkat kabupaten juga telah menetapkan posisi 6 besar Desa Biawak Kecamatan Jati-7, dan saat ini juga telah mendapatkan posisi 3 besar yang saat ini dilakukan rechecking oleh tim evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu kami sangat berbangga dan menyampaikan terima kasih tentunya pada tim penilai tingkat Kabupaten Majalengka yang telah menjadikan sampai dengan saat ini posisinya ada di 3 besar raihan evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Majalengka. Bahwa Desa Biawak ini tahun ini adalah meningkat terhadap IDM desanya, yaitu menjadi desa mandiri kooperatif. Itu satu kemarahan kami juga. Kemudian juga pelestarian budaya adat istiadat, selain memiliki makam leluhur yang mungkin sering juga diziarahi ya dari wisatawan, juga dari budayawan, juga yang membanggakan kami sehingga berharap Desa Biawak menjadi nominasi terbaik adalah kondisi terhadap penyesuaian visi misi Bupati Majalengka, yakni Desa Biawak sama dengan desa lainnya mendapatkan bantuan program Rantang Kanyaan sebanyak 2 orang dari Dinas Sosial. Namun Desa Biawak setiap hari selama kepemimpinan kepala desa telah dapat memberikan sekitar 100 dus nasi setiap hari kepada warga masyarakat Jompo. Dari sisi inovasi juga Desa Biawak sudah memiliki TTG sampah yang sudah menghasilkan produksi, bisa dijual ke sektor publik. Lebih lanjut juga akan disampaikan Pak Tunggu,
Sadar pajak masyarakat terhadap Desa Biawak kondisi saat ini berada di peringkat pertama se-Kecamatan Jati 7 dengan raihan di atas 30%. Pak Kubu berkirim pantun, nggak tahu nih. Ya, pagi tadi juga berkirim pantun Pak Kubu pada saya sampaikan, Pak Kubu ini amanat ya. Nyambung yang ke juga. Beli bunga ke Salatiga, naik kereta di bawah tanah. Tidak berharap juara 3, berharap Juli memberi juara pertama. Tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, adapun maksud dari pelaksanaan gempa desa dan kelurahan adalah untuk mendorong kompetisi positif dan sportif bagi pemerintah desa dan kelurahan, serta meningkatkan motivasi bagi desa dan kelurahan untuk menerapkan dan mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dengan tujuan untuk 1. Mengevaluasi dan menilai pemerintah desa dan kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan kewilayahan dan kemasyarakatan. 2. Mengetahui capaian desa dan kelurahan selama kurun waktu 1 tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa dan kelurahan. Dan 3. Sebagai sarana apresiasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desa dan kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, memandirikan, dan menyejahterakan desa dan kelurahan tersebut. Dengan harapan perekonomian masyarakat di desa dan kelurahan kembali bergeliat melalui beberapa program itu pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara berlapis di setiap tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten, serta di desa dan kelurahan pasca pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bersama bahwa evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun ini menjadi salah satu menu acara pada rangkaian peringatan Hari Jadi Majalengka yang ke-532 tahun 2022 dan kepala desa akan membantu memfasilitasi tim evaluasi ini dalam pelaksanaan tugasnya sehingga evaluasi ini berjalan dengan baik, dan kepada para responden agar memberikan data, fakta, dan informasi yang benar dan akurat yang diperlukan tim sebagai bagian penilaian, serta melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan baik pada masyarakat, pelaksanaan pembangunan di desa, dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Kami menyampaikan terima kasih pada seluruh aparat desa, Biawak, pengurus badan pemusatan desa, serta lembaga masyarakat desa atas partisipasi dan kinerjanya membantu pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menjalankan pemerintah pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Semoga kinerja Bapak Kepala Desa mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak sambutan dari para dinas pemberdayaan masyarakat desa. Di sini kami sendiri sebagai ketua tim ini, dan kami di sini bersama teman-teman kami dari unsur OPD, dari BPD kami, dari OPD juga ada, dan dari kami juga dari posyandu juga ada. Kami perkenalkan di sini kami ada Pak Dedi Fahrozi Esos, ini dari DPD, ya. Sudah Pak Dedi? Yang kedua Ibu Teti Kurniawan Esos, ini dari DP3 KB. Di sini ada Ibu Cici Rokesi dari DPMD, ada Ibu Ukur Kurniasih dari DPMD, ada Ibu Pratiwi Suyani Eskur
Pelit Bandar. Paling sudah terkenal ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berdoa semua Desa Biawak mendapatkan juara pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Desa tingkat Kabupaten Majalengka beserta anggota, yang saya hormati Bapak Camat dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan Jati 7, yang saya hormati unsur musika Kecamatan Jati 7, Kepala Instansi, Kepala PTD, dan Koordinator Lembaga. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa Kecamatan Jati 7 beserta Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Desa Kecamatan Jati 7. Wabil khusus yang teristimewa Bu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Desa Biawak, Ibu Haja Ibu S, yang saya cintai luar biasa. Itu motivator bagi saya Bu. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Juga yang saya banggakan jajaran pemerintahan Desa Biawak beserta perangkat desanya dan juga tidak terkecuali para lembaga-lembaga desanya semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk ikut menyaksikan evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2022 ini di Desa Biawak ini. Alhamdulillah ya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersama bahwa desa adalah merupakan tatanan pemerintahan yang paling bawah, tapi eksistensinya atau peran sertanya adalah menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Itu sudah pasti Bu. Artinya bahwa desa yang maju, desa yang mandiri, atau desa yang kuat itu atau apa namanya itu tergantung kepada kondisivitas dari desa itu sendiri, baik secara eksternal ataupun intern. Dan alhamdulillah kalau desa tangguh maka perekonomian pun akan semakin tumbuh. Nah, ini sejalan kalau nggak salah dengan tema lomba desa ini, yaitu desa tangguh, perekonomian masyarakat tumbuh, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Desa Biawak adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya sekitar 298 hektar dan terletak di paling selatan Kecamatan Jati 7, di paling ujung Bu. Nah, ini Desa Biawak. Nah, Desa Biawak dari 298 hektar itu mempunyai lahan pertanian hanya 191 hektar dan pemukimannya itu 30 hektar. Alhamdulillah sampai saat ini penduduknya yaitu 5.010 jiwa. Nah, dari jumlah penduduk tersebut, Desa Biawak itu sebagian besar mata pencahariannya petani. Jadi Desa Biawak itu lebih dari 80% adalah petani. Terus sisi pemerintahan di desa kinerjanya luar biasa. Saya banggakan terhadap kinerja pemerintahan desa. Dan kami selalu mengutamakan apa yang dinamakan segala sesuatu yaitu musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kemudian daripada unsur masyarakatnya itu sendiri, itu luar biasa. Desa kami adalah gotong royong itu tetap kita namakan. Terutama pembangunan sarana umum, jalan, jembatan, itu luar biasa kerja bakti dari masyarakat atau swadaya masyarakat. Dan juga kami 2 tahun ini menerapkan sistem PKTD, yaitu pada karya tunai desa, yang jelas akarnya jajanan desa. Begitu. Kemudian masalah pelestarian adat dan istiadat. Desa Biawak sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur atau kearifan lokal, terutama yaitu di Desa Biawak yang sudah biasa dilaksanakan itu adat desa, diantaranya 1 kunjungan atau munjung, itu silaturahmi keturunannya. Yang kedua yaitu sedekah bumi, atau istilahnya kalau di sininya itu ketika kita mau nanam atau misalkan bercocok tanam itu sedekah bumi dulu, makan bersama, syukur bersama di sawah. Yang jelas itu biasanya BPP hadir Bu.
Nah, ya, terima kasih. Nah, terus yang selanjutnya yaitu mapak sri. Nah, ini desa Biawak, Bu, kebudayaan itu wayang kulit. Setiap mapak sri pasti desa kami itu wayang kulit. Kalau tidak diadakan wayang kulit, masyarakat itu demo. Jadi tetap itu harus dipertahankan. Dan desa Biawak ada misalnya pegawai wayang kulit atau yang grup wayang itu udah ada itu dalam aset dan pemuda. Mudah-mudahan dia misalnya berkembang dengan mempertahankan adat dan istiadat atau budaya di desa kita ini. Selanjutnya yaitu ada istilahnya babarit. Babarit di sini yaitu kalau bahasa kerennya itu tolak bala. Apabila ada beranak atau ada apa desa Biawak itu di perempatan atau di mana itu numpeng, jangan mau Biawak numpeng tuh. Jadi luar biasa itu namanya itu babarit. Nah, selain dari itu, kami bangga sekali sebagai warga desa Biawak karena mempunyai situs keramat, yaitu makam. Bukan berarti saya istilahnya menyembah ada keramat yang jelas bahwa itu perlu dilestarikan. Ada dua keramat, yaitu keramat Buyut Kado dan keramat Sidah Dayun. Luar biasa itu. Itu sampai sekarang itu banyak sekali peziarah yang datang dari berbagai wilayah. Alhamdulillah, masalah makam keramat juga bisa menguntungkan bagi anak putunya. Yaitu masalah seni dan budaya, kami juga desa Biawak berhasil membuat suatu karya menciptakan dua buah lagu. Satu lagu yaitu Kidung Desa Biawak, yang kedua yaitu Biawak dan Sage. Nah, kalau Kidung Desa Biawak menceritakan tentang asal usul desa Biawak. Kalau ibu mendengarkan, Bu, pasti ngelas ya Biawak. Adalah suatu nyanyian yang membangkitkan semangat. Jadi untuk membangun desa. Nah, itu energi. Silakan tinggal tanya ke itu pacar bahwa kayak gimana ya, mantap sekali semuanya lagunya. Dalam bidang keunggulan desa atau dalam bidang hal-hal yang sifatnya unggul di desa kami, yaitu karena potensi desa kami itu yang tadi kata Bapak Camat strategis sekali, letaknya kurang lebih 4 km dari Bandara Internasional Jawa Barat. Itu luar biasa. Ini berarti desa penyangga. Kalau desa penyangga otomatis harus ada inovasi-inovasi untuk menyeimbangkan terhadap misalnya bandara internasional itu. Di antaranya yaitu potensi yang sangat kami dambakan, yaitu saya bersama masyarakat bercita-cita akan menjadikan desa Biawak ini menjadi desa Biawak wisata olahraga. Nah, begitu ya Bu. Jadi dari langkah tersebut, alhamdulillah saya sebagai kepala desa sudah merelakan, Bangkok saya sudah direlakan. Minta juga dari BPD untuk dijadikan wilayah sport center. Alhamdulillah sampai sekarang pembangunannya sudah 30%. Mungkin karena itu terhadap satu legenda yang ada di kita, yaitu 2 tahun penuh COVID Bu. Jadi kan olahraga. Kemudian ada produk-produk unggulan yang biasa atau dari jasanya ibu-ibu PKK, yaitu merupakan produk makanan unggulan dari olahan-olahan PKK yang sudah mendapat sertifikat dinas kesehatan atau SPP PRT, yaitu sorabi gelis. Nah, ini sorabi gelis. Dan juga misalkan apa namanya itu keripik yang sangat hebat sekali sorabi gelis, karena yang membuatnya itu orang-orang tua. Artinya orang-orang tua yang biasa dagang di pinggir jalan kami kumpulkan, pokoknya Bu, nggak usah takut, nggak laku, pasti laku, karena yang membeli paku dan buku gitu. Akhirnya kami diinovasikan menjadi suatu makanan yang luar biasa, keripik sorabi gelis. Keunggulan desa kami yaitu setiap minggu kami terus melaksanakan minggu bersih, di mana minggu bersih itu dari pemerintahan desa, dari ibu-ibu PKK, dari RT RW, dan juga dari masyarakat setempat. Dengan rutinitas kami setiap minggu dari mulai pagi sampai sebelum duhur itu kami laksanakan minggu bersih. Itu tempatnya enggak ada satu tempat, tapi pindah-pindah, misalkan minggu ini di sini, minggu depannya lagi di blok mana, itu kami selalu berkolaborasi dengan ibu PKK masalah minggu bersih. Kemudian yang inovasi lagi yaitu masalah rempuk desa. Nah, ini rempuk desa di desa Biawak itu sudah dilaksanakan setiap tanggal 11 setiap bulannya. Itu berangkat dari pertama kali saya dilantik sebagai kepala desa Biawak, yaitu pada tanggal 11 Desember 2019. Nah, untuk memudahkan ingatan itu, maka kami jadikan momen setiap tanggal 11 setiap bulan kita adakan rempuk desa atau rakor bulanan. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sebulan ke belakang dan untuk misalnya merencanakan sebulan ke depan.
dan juga memotivasi sama saya bahwa saya itu umur kepala desa sudah berkurang 1 bulan. Nah itu, coba ya, tapi seperti itulah. Yang selanjutnya yaitu yang tidak kalah pentingnya lagi di desa kami, yaitu mengadakan atau apa namanya itu program sumbangan kerohiman. Nah ini luar biasa, sumbangan kerohiman. Artinya bahwa kami di Desa Biawak, apabila ada keluarga yang meninggal dunia, maka kami menyumbangkan bisa seadanya. Memang tidak besar, cuma 300.000 rupiah ditambah dengan 2 bal kue keripik, nilainya sedikit. Tapi hasilnya luar biasa. Setelah kami istilahnya sekian tahun itu akhirnya mengambil kesimpulan, menjadi tahu bahwa kematian di Desa Biawak itu setiap bulan itu dari angka 5.000 itu berarti yang mati per bulan 5 orang, Pak. Berarti setahun itu adalah 60 orang. Berarti kalau kita presentasikan di Desa Biawak itu akan kematian 0,12% per tahun. Nah dari jumlah yang 5.000 orang itu sampai ke sana itu. Berangkatnya kami karena istilahnya kasihan, tapi merupakan edukasi yang luar biasa. Itu masalah sumbangan kerohiman. Mengenai rantangkannya desa, nah ini luar biasa lagi. Sebenarnya ini terinspirasi dari program yang terhormat Bapak Bupati Majalengka. Luar biasa ini, rantangkannya sangat menyentuh sekali. Karena begitu banyak desa, jadi kemungkinan dari Pemda itu cuma dua itu sehari. Nah, istilahnya 2 orang pun sehari itu 2 orang dari kabupaten. Kami merasa ibadah dan merasa termotivasi. Di Desa Biawak itu coba hitung, kumpulkan RT, ada 110 katanya. Saya ketua tim gerak PKK Desa Biawak juga bersama. Pokoknya kita bertekad, bagaimanapun caranya ini motivasi, artinya motivasi kita itu menyuruh benar. Akhirnya bagaimana kami semuanya mengumpulkan, dan akhirnya kami membentuk dapur umum. Maka sudah alhamdulillah sudah 2 tahun lebih, setiap hari saya memberikan atau kami memberikan kepada orang-orang Jogo itu 110 bungkus. Itu luar biasa. Tapi akhirnya masyarakat juga sudah lama-lama mengetahui, ada dari RT kalau panen ada yang buah grande, ada yang sekali itu beras tuh. Akhirnya kalau musim panen di kampung banyak beras. Itu buat orang Jogo, luar biasa itu, pendidikan yang luar biasa. Dan kami setiap hari mengunjungi orang Jogo, Pak. Luar biasa. Orang Jogo tahu persidangan di Biawak itu luar biasa, sangat kasihan. Kami tahu orang Jogo yang sudah setengah diurusi dan setengah tidak diurusi oleh sanak anaknya, Bu. Luar biasa. Kami tahu orang Jogo yang tempatnya sangat tidak layak. Ini nasib kita. Suatu saat bahwa kita akan begitu. Itu luar biasa. Itu edukasi yang luar biasa bagi kami. Itu mengenai rantangkannya. Terima kasih pada Bapak Bupati Majalengka yang telah memberikan inspirasi. Itu luar biasa tersentuh. Inovasi kami yaitu mengubah tumpukan sampah atau tempat pembuangan sampah yang sembarangan, kami ubah menjadi pusat perekonomian. Alhamdulillah di Blok Segara itu yang sudah menahun, kami ubah, Bu, menjadi pasar desa. Nah sekarang ini jadi pasar desa. Itu luar biasa tadinya. Kami setiap malam Selasa, kalau nggak salah itu, setiap malam Selasa dari mulai pada asar sampai malam sekitar jam 9, sekarang diadakan lagi pasar desa. Itu hasil menghilangkan sampah yang menumpuk, dan kemudian sampahnya kami pindahkan dengan cara yang lebih sehat dan yang lebih baik pokoknya. Kemudian penanganan sampah dalam pemerintahan tersebut kami serahkan memang penanganannya kepada BUMDes dan PKK, yaitu yang luar biasa lagi, Bu, itu masalah penanganan sampah. Tim pengumpulnya itu memberdayakan pertama dari pengangguran, kedua dari kaum difabel. Artinya orang-orang yang memang sudah begitulah, kalau saya sebutkan. Ini luar biasa, ini fakta, Pak. Jadi 3 orang kaum difabel itu kami kerjakan sampah. Itu luar biasa. Mereka tidak gengsi, malah mereka semangat setiap hari. Bahkan kami sudah kayak gitu, sudah membuat seragam, sudah gimana itu masalah pembuangan sampah. Dan kami bersama BPD akhirnya membentuk suatu perdes tentang iuran sampah di desa kami. Dibungut per bulan 10.000 rupiah untuk setiap keluarga. Nah, itu per bulan. Kemudian pengembangan sampah tersebut dari abu bekas bakarannya itu kami jual kepada tukang pengebun, katanya untuk media tanam itu satu kali kecil 15.000. Dan itu juga apa namanya itu bekas aqua daripada sampah itu sama Ibu PKK dimodifikasi atau diinovasikan menjadi satu kursi atau sofa tempat duduk. Nah itu seperti itu. Ada contohnya seperti itu, jualan bahkan di depan juga ada. Kalau mau bawa silakan, Bu. Itu oleh. Kemudian
Untuk selanjutnya yaitu inovasi penerapan prokes dan AKB. Dalam inovasi COVID tersebut, ketika pertama kali ada COVID di desa kami, maka kami mengikuti program-program pemerintah, yaitu mengalokasikan 8% dana desa untuk penanganan COVID, mengadakan penyemprotan massal, mengadakan penyemprotan disinfektan kepada orang yang terpapar dan juga kepada tempat di tempat-tempat umum. Dan juga kami bantuan langsung tunai dari dana desa kepada 114 orang. Karena memang instruksinya itu minimal 40% dari dana desa. Jadi kami alokasikan untuk 114 orang penerima BLTDD. Selanjutnya kami selalu mengadakan penyuluhan 5M dan vaksinasi. Dan kami tidak kalah pentingnya juga bersama Ibu PKK berinovasi itu itu meramu minuman jahe merah. Bahannya itu jahe merah, jeruk lemon, sereh, gula batu, itu akhirnya dicampur, itu luar biasa hangatnya ini untuk kekebalan. Yang selanjutnya yaitu itu juga sistem penguapan artinya bahwa kami juga sosialisasi masalah penguapan di mana air sampai mendidih ditetesi sedikit minyak kayu putih, itu luar biasa. Setiap habis kemudian desa Biawak itu dianjurkan untuk sistem penguapan pada wajah, pada tangan. Alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali. Dan yang paling mantap lagi ini Bu, ketika kita secara realita atau secara fakta dijalankan, maka kami harus jangan sampai meninggalkan, kita juga harus istilahnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada punya kita untuk mengangkat istilahnya COVID-19 ini. Alhamdulillah kami konsultasi dengan kaum adat, tokoh masyarakat, bahwa pada waktu puncak-puncaknya corona, desa Biawak mengadakan dikir keliling kampung. Itu malam hari luar biasa. Ada setanggung sedikit Pak, tapi luar biasa. Keliling kampung itu kalau nggak salah 3 jam. Itu semua perangkat desa, RT, RW, lembaga, pokoknya ikut keliling kampung gitu ya. Jadi sampai ingin mengawan Bu. Gitu. Jadi itu alhamdulillah terbukti dan efektif. Setiap apa yang dijalankan oleh kita, setiap kita berusaha, bahwa ternyata dalam suasana COVID-19 sampai sekarang di desa kami dan dari data Puskesmas Lamongan yang terpapar selama 2 tahun itu cuma 37 orang. Nah, ini yang terkonfirmasi COVID di desa kami cuma 37 orang. Dan dari itu kemudian dari 2 tahun tersebut kematian ada 6 orang gitu Pak. Jadi memang ada sih 6 orang, tapi juga tidak munafik ya. Itu juga orang-orang yang sudah komorbid, artinya yang sudah punya penyakit bawaan Pak. 3%. Nah, kami pemerintahan desa Biawak setiap menjalankan pelayanan masyarakat selalu koordinasi dengan DPRD, para pendamping desa dan juga pihak kecamatan. Sistem-sistem yang disampaikan kepada mereka kami laksanakan. Di antaranya yaitu untuk perencanaan anggaran dan keuangan kami gunakan yaitu aplikasi Siskedes online. Nah, kemudian untuk update profil dan data kependudukan kami juga menggunakan aplikasi ProDesR. Kemudian untuk permohonan bantuan tingkat provinsi yaitu kami menggunakan aplikasi Sapa Warga, dan untuk data desa terpadu kami juga istilahnya menggunakan sistem SDGs desa. Dan akhirnya untuk DTKS kami menggunakan yaitu aplikasi SageMD. Nah, itulah. Jadi kami selalu bersama-sama, selain daripada WA, segala macam grup dan ini Zoom meeting, juga kami itu menggunakan seperti itu. Mungkin karena waktu yang tidak mengizinkan ekspos saya ini cuma segitu. Kesimpulannya, semoga wabah penyakit yang namanya COVID-19 itu hilang di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kami semoga tetap minta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Panjang dan pondoknya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.